Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, belajar Skapsa pada mata pelajaran Kimia kelas 10 semester 1. Hari ini kita akan membahas tentang struktur atom. Jika kita belajar tentang struktur atom, maka kita berimajinasi tentang tata surya. Agar kalian dapat memahami penjelasan yang akan saya sampaikan, tonton terus video ini mulai awal sampai dengan akhir. Mari kita simak materi berikut ini. Oke, baiklah belajar Skapsa, mari kita mulai belajar materi KD 3.3 yaitu tentang struktur atom. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan konsep partikel penyusun atom. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep perkembangan teori atom dengan tepat. Mengapa atom dipelajari? Karena penyusun bagian-bagian atom sangat menentukan sifat benda atau materi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana atom dapat bergabung sehingga dapat mengubah bahan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berguna untuk kehidupan manusia, misalnya di bidang kesehatan, energi, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Atom dapat berupa isotop, yaitu partikel atom yang bersifat stabil, dapat juga berupa radioisotop, yaitu partikel atom yang bersifat tidak stabil. Radioisotop yang digunakan misalkan I131 untuk terapi penyembuhan kanker kelenjar tiroid. Misalkan lagi radioisotop P32 digunakan untuk membuat benih bibit unggul, dan lain sebagainya. Definisi dari atom dari kata A yang berarti tidak, sedangkan tomos yang berarti memotong atau terbagi. Dinamakan atom karena dianggap tidak dapat dipecah lagi. Jadi, atom merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Bila atom-atom bergabung akan membentuk suatu molekul atau gugusan atom. Molekul atau gugusan atom dapat berupa molekul unsur bila atomnya bergabung sama atau bersifat homoatom, atau molekul senyawa bila atom yang bergabung berbeda atau bersifat heteroatom. Molekul pada dasarnya bersifat netral, sedangkan gugusan atom dapat bermuatan positif ataupun juga bermuatan negatif, yang lebih sering dikenal dengan sebagai ion positif atau ion negatif. Partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom terdiri dari inti atom yang di dalamnya ada proton dan neutron, sedangkan elektron berada di luar inti atom. Partikel dasar penyusun atom di sini terdiri dari proton, disimbolkan dengan P kecil, mempunyai muatan positif 1, masanya 1, penemunya Eugene Goldstein. Sedangkan partikel neutron disimbolkan dengan N kecil, mempunyai muatan netral atau 0, masanya 1, penemunya James Chadwick. Elektron disimbolkan dengan E kecil, mempunyai muatan -1, masanya 0, penemunya J.J. Thomson. Jumlah partikel dasar penyusun atom dirumuskan sebagai X, A, Z, B+, di mana X menunjukkan lambang atom, Z nomor atomnya, A nomor massa, dan B+ muatannya. Partikel dasar penyusun atom untuk proton dirumuskan P sama dengan Z atau nomor atomnya. Sedangkan neutron selisih dari nomor massa dikurangi nomor atomnya atau A dikurangi Z. Elektron dirumuskan Z dikurangi B+, atau nomor atom dikurangi muatannya. Contoh soal di sini misalkan tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari partikel atom berikut. Yang pertama, Na mempunyai nomor massa 23, nomor atomnya 11. Yang kedua, Na mempunyai nomor massa 23, nomor atomnya 11, muatannya positif 1. Yang ketiga, Cl mempunyai nomor massa 35,5, nomor atomnya 17. Yang nomor 4, Cl, nomor massanya 35,5, nomor atomnya 17, muatannya -1.
Mari kita selesaikan contoh soal berikut. Penyelesaiannya di sini. Nah, kalau kalian lihat proton ditunjukkan oleh Z. Z di sini adalah nomor atomnya. Jadi, angka 11 didapatkan dari nomor atomnya di sini adalah 11. Sedangkan neutron selisih A dikurangi Z. Jadi, nomor massa dikurangi nomor atomnya sama dengan 12. Karena di sini Na dia tidak mempunyai muatan, maka nilai B plusnya sama dengan 0. Jadi, kalau kalian lihat di sini, nilai proton akan sama dengan nilai elektron. Yang nomor 2, mari kita lihat di sini, proton sama dengan yang nomor 1, jadi nilai proton atau P kecil sama dengan 11. Sedangkan neutronnya juga sama, selisih dari nomor massa dikurangi nomor atom, jadi 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Yang membedakan di sini yang nomor 2 Na+, berarti di sini dia mempunyai muatan positif 1. Maka E sama dengan Z dikurangi P+. Jadi 11 dikurangi positif 1 sama dengan 10. Pertanyaannya, apakah muatannya itu selalu positif 1? Tidak. Jadi muatan di sini bisa positif 2, positif 3, positif 5, positif 7, dan seterusnya. Yang ketiga di sini Cl, sama seperti yang sebelumnya, jadi proton atau P kecil ditunjukkan oleh Z sama dengan 17, nomor atomnya. Sedangkan neutronnya atau N kecil selisih A dikurangi dengan Z, jadi 35,5 dikurangi 17 sama dengan 18,5. Elektron, karena di sini Cl, dia tidak mempunyai muatan, maka muatannya di sini sama dengan 0. Maka nilai proton sama dengan nilai elektron. Yang keempat, proton sama nilainya Z di sini sama dengan 17. Neutron selisih antara nomor massa dikurangi nomor atomnya, jadi nilainya sama seperti yang nomor 3, 18,5. Yang membedakan yang nomor 4 di sini, Cl mempunyai muatan -1, maka nilai elektronnya Z dikurangi B+, jadi 17 dikurangi -1 sama dengan 18. Saya harap kalian bisa memahami penjelasan yang telah saya sampaikan. Isotop, isoton, isobar. Kita mulai satu persatu. Disebut isotop adalah atom-atom sejenis yang mempunyai nomor atom yang sama. Dengan kata lain di sini proton, jumlahnya di sini ditunjukkan oleh P, isotop P, maka protonnya sama. Contoh 12C6, 13C6, karena di sini dia jumlah protonnya sama, maka disebutnya isotop. Isoton, atom-atom yang berbeda tapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Jadi di sini 23 dikurangi 11 sama dengan 12. 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Karena di sini jumlahnya sama, neutronnya sama dengan 12, maka disebutnya isoton. Isobar, atom-atom yang berbeda tapi mempunyai nomor massa yang sama. Jadi kalau dilihat di sini bagian A atau bagian yang atas mempunyai jumlah yang sama, disebut dengan isobar. Latihan soal. Jadi kalian sudah belajar menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Maka untuk yang nomor 1, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari partikel atom berikut. Yang pertama, 31P15. Yang kedua, 32S16 2-. Yang nomor 2, kelompokkan atom-atom berikut ke dalam isotop, isoton, atau isobar. Jelaskan alasannya. Yang nomor 2, saya ambil contoh, misalkan di sini 12C6 dengan 14C6. Karena di sini dia mempunyai jumlah proton yang sama, jumlah nomor atom yang sama, maka disebutnya isotop. Seperti itu dan seterusnya. Kita masuk ke sub pokok bahasan yang kedua, yaitu perkembangan teori atom.
Perkembangan teori atom atau model atom dimulai dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Niels Bohr atau lebih dikenal dengan Bohr, model atom modern atau mekanika kuantum. Model atom Dalton. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dipecah lagi. Atom dengan unsur sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom dengan unsur tidak sejenis sifat dan masanya berbeda. Senyawa terbentuk dari gabungan atom-atom dalam senyawa atom-atom berikatan dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari model atom Dalton, diketemukan zat-zat radioaktif yang ternyata masih dapat dibagi lagi. Padahal berdasarkan teori dari atom Dalton, atom tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian lain yang lebih kecil. Yang kedua, tidak dapat menerangkan adanya proton, neutron, dan elektron. Yang ketiga, tidak dapat menerangkan mengapa atom dapat bersenyawa dengan atom yang lainnya. Model atom Thomson. Teori atom Thomson adalah sebagai berikut. Jadi, atom merupakan bola yang bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jadi, penggambarannya seperti model atom roti kismis. Thomson menemukan partikel bermuatan listrik negatif yang disebut dengan elektron. Atom yang netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Sedangkan kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak dapat menyatakan gerakan elektron di dalam atom. Model atom Rutherford. Teori atom Rutherford sebagai berikut, berdasarkan eksperimen hamburan sinar alfa pada lempengan logam emas tipis. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan massa atom yang berpusat pada intinya. Elektron bergerak mengelilingi inti atom pada jarak tertentu. Atom bersifat netral. Jadi, kalau kalian berimajinasi model atom Rutherford, ini penggambarannya seperti tata surya. Jadi, inti yang berada di tengah itu kita berimajinasi seperti matahari, dan atom-atom yang mengelilinginya itu disebutnya seperti kita menggambarkan seperti planet. Adapun kelemahan teori atom Thomson bahwa elektron yang bergerak mengelilingi inti makin lama makin jatuh ke inti dengan lintasan yang berbentuk spiral. Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tetap pada lintasannya. Dari teori model atom Rutherford disempurnakan oleh model atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr, elektron beredar mengelilingi inti atom melalui sebuah lintasan dengan tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit. Pada lintasan yang tetap, elektron beredar tanpa menyerap atau memancarkan energi. Jumlah elektron maksimum di tiap kulit dirumuskan dengan 2n², di mana kulit yang terdekat dengan inti atom adalah kulit ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dari kulit yang pertama disebut dengan kulit K, jumlah elektron maksimumnya 2. Kulit kedua disebut juga dengan kulit L, jumlah elektron maksimumnya 8. Kulit ketiga atau kulit M, jumlah elektron maksimumnya 18. Kulit keempat atau kulit N, jumlah elektron maksimumnya 32. Sedangkan kelemahan dari teori atom Bohr adalah tidak dapat menerangkan penguraian garis-garis spektrum atom hidrogen di bawah pengaruh medan magnet. Model atom modern atau mekanika kuantum. Dasar dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak kontinu, tetapi diskrit atau berupa paket atau kuanta. Kuantum adalah banyaknya atau jumlah dari sesuatu atau bagian dari energi yang tidak dapat dibagi lagi. Kebolehjadian atau kemungkinan ditemukannya elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya. Model atom modern mekanika kuantum berasal dari de Broglie, Schrödinger, dan Heisenberg. Teori atom modern berdasarkan de Broglie, elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel gelombang. Sedangkan menurut Erwin Schrödinger, gambaran letak elektron dalam atom berupa gelombang. Sedangkan menurut Heisenberg,
Letak dan kedudukan elektron dalam atom tidak dapat dipastikan, yang ada hanyalah kebolehjadian atau kemungkinan elektron berada di sekitar orbital. Baiklah, latihan soal yang ketiga di sini, tugas kalian membuat tabel dengan melengkapi jawaban singkat tetapi jelas berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan. Jadi mulai dari teori atom Dalton, gambar model atomnya bagaimana, isi dari teori atom Dalton bagaimana, kelemahannya apa. Silahkan ditulis dalam bentuk tabel. Jawaban soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 ditulis tangan saja di buku catatan kimia. Kemudian foto dan upload di Google Classroom pada mata pelajaran kimia di kelas kalian. Terima kasih, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai struktur atom. Bagaimana? Saya harap kalian memahami penjelasan yang telah saya sampaikan. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, silahkan ditulis tangan saja di buku catatan kalian. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe, tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari SMK BGRI 1 Kediri. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa! Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.